Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Berkisah tentang seorang gadis miskin yang sangat tertekan kondisi ekonominya. Bersama 3 temannya, mereka berusaha merampok sebuah rumah kuno yang memiliki barang-barang antik dan banyak lagi barang berharga lainnya. Namun tanpa mereka sadari, rumah ini menyimpan sebuah misteri horor yang sulit dipercaya. Akankah mereka berhasil dan selamat dari teror rumah yang mengancam nyawa mereka? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film berlatar jauh ratusan tahun yang lalu, di mana kita disuguhkan oleh prosesi hukuman mati pada Mbah Sarap, seorang dukun terhebat di desa ini. Mahapati kerajaan memvonis Mbah Sarap sebagai orang yang paling merugikan di desa tersebut karena dengan ilmu sihirnya banyak warga yang menjadi tumbal prakteknya. Namun di sini Mbah Sarap berdalih bahwa karena dirinya lah bencana dan malapetaka yang menimpa warga bisa teratasi. Di saat miskin, banyak warga yang datang mencari wanita tua tersebut untuk meminta tolong padanya. Tapi apa? Setelah banyak warga yang memperoleh kekayaan, kesejahteraan, serta ketentraman dalam hidup, justru Mbah Sarap lah yang disalahkan karena menimbulkan banyak korban yang seakan warga lupa akan jasa wanita tua tersebut. Walaupun kematian sudah di depan mata, Mbah Sarap masih bisa mengancam mereka semua yang terlibat dalam eksekusi ini. Ia pun bersumpah bahwasanya setelah ia mati akan ada banyak musibah dan korban yang berjatuhan karena ulah mereka sendiri. Karena terlalu banyak berceloteh, Mahapati yang mewakili seluruh warga desa langsung menyuruh tukang jagal untuk mengeksekusi si Mbah. Teriakan histeris para warga yang berhamburan bersamaan kepala Mbah Sarap yang gelinding di tanah sambil melotot, membawa scenes memulai film ini. Beralih ke zaman modern sekarang, Alin, gadis yang lagi beli lauk nasi telur gerobakan di gang yang sebentar lagi sampai ke rusun bersubsidi. Di ujung lelahnya seharian bekerja, ia dicegat dan ditagih paksa oleh debt collector untuk membayar hutang mendiang ayahnya. Dengan ancaman, kalau Alin gak bisa bayar, dia bakal dijadiin wanita penghibur om-om bejat. Namun karena Alin adalah seorang gadis tangguh, ia pun meyakinkan dua pria tersebut dan mengusirnya pergi. Lu pikir gua takut? Selama Alin bekerja, ia menitipkan adiknya, Bagas, pada seorang tetangga sekaligus satu-satunya teman di rusun ini yang paling dipercaya oleh Alin, yaitu Gani. Gani yang selalu perhatian sama Alin dan adiknya itu sempat menanyakan luka baru di tangan Alin. Namun Alin tak mau panjang lebar menceritakannya karena badan dan pikirannya sudah lelah seharian. Lin, enggak apa-apa gimana sih Lin? Lo kamu sampai berdarah lo itu. Fitrah, salah satu teman Gani, mendapat tuntutan dari keluarga pacarnya untuk segera menikahi pacarnya karena sudah hamidun. Fitrah yang sejatinya sayang sama pacarnya itu sebenarnya ingin bertanggung jawab, tapi karena dirinya hanya seorang pengangguran dan tukang judi, dia cuma bisa pasrah. Sebungkus nasi telur yang dibeli Alin pakai duit terakhirnya barusan harus rela disantap oleh Bagas yang belum makan malam ini. Yah, walaupun Alin juga lapar, tapi dia lebih senang ngelihat sang adik yang bisa kenyang malam ini. Kakak mau? Buat Bagas aja. Rasa sayang Alin pada Bagas berlanjut dengan mengajaknya bermain pilot-pilotan sebelum tidur.
Di sini Alin meminta izin sama Bagas kalau nanti sesudah Bagas tidur ia mau balik kerja lagi. Lalu Bagas menempelkan lencana yang terbuat dari kertas pada Alin sebagai pengingat sekaligus penghilang rasa kangen untuk sang kakak di saat bekerja nanti. Bulannya bintangnya bagus ya? Iya. Loh, kok bulan banyak sih? Di saat Alin ngelonin adiknya tidur, ia bermimpi berada di suatu tempat yang belum pernah ia lihat di hidupnya. Di tengah kebingungan untuk pulang, Alin bertemu sosok pria menakutkan yang itu ternyata mendiang ayahnya. Di sini Alin terpojokkan oleh ucapan sang ayah pewaris banyak hutang, di mana ia tak rela melihat putrinya tumbuh dalam kebahagiaan. Kamu akan terus Bapak siksa. Seusai mimpi buriknya, Alin menyegarkan tubuhnya sejenak sambil melepas lelah. Di sini kita diperlihatkan hampir semua bagian belakang badan Alin penuh luka. Ini pertanda bahwa dirinya bukanlah wanita lemah sob. Bekas luka itu ia dapati oleh kelakuan kasar sang ayah semasa hidup. Ya maklum deh, karena desakan ekonomi plus utang di mana-mana, Alin pun jadi pelampiasan sang ayah. Lanjut, Alin pun langsung menuju ke rumah Gani untuk ikut kerja lembur malam ini. Namun Fitrah yang selama ini menjadi rekan kerja Gani menolak keras Alin nimbrung sama mereka karena takutnya nanti dia cuma jadi beban saja. Ayo, jawab kita sekarang. Hah? Untungnya sebelum Alin masuk, dia sempat nguping omongan Gani sama Fitrah kalau sebenarnya pekerjaan mereka ialah bertamu atau namu, itu bahasa Jawanya. Nah kalau bahasa gampangnya yaitu ngerampok. Ya karena takut kerjaan mereka bocor ke warga rusun ini, mau nggak mau Fitrah akhirnya bersedia mengajak Alin walaupun masih ikhlas nggak ikhlas. Sementara itu Zia, teman seperjuangan Gani dan Fitrah, sudah menunggunya di parkiran. Sambil menunggu mereka datang, Zia menonton sebuah video ajang lomba lari yang pernah dia ikuti. Dari video yang ia tonton, kita diberitahu bahwa Zia adalah seorang mantan atlet lari. Karena ini adalah video terakhir dirinya di ajang tersebut, di mana pada saat itu mengalami serangan jantung yang mengubur semua impiannya. Setelah mereka kumpul, Gani memperkenalkan Alin dan Zia. Di sini Zia memperingatkan Alin agar tidak merepotkan dia dan teman-temannya yang Zia sudah anggap Gani dan Fitrah sebagai keluarganya sendiri. Karena Zia di sini masih memandang Alin sebelah mata, akhirnya supaya Zia lebih welcome dengannya, Alin pun menghapus rekaman suara Gani dan Fitrah di rusun, sekaligus ngasih tahu kalau niat dan tujuan dia ikut mereka supaya bisa melunasi hutang-hutang mendiang ayahnya. Sekarang saya udah gak butuh. Mereka pun berangkat dengan mobil bututnya menuju ke lokasi yang berada di pegunungan terpencil. Melihat ada mobil terparkir di depan rumah target, Fitrah langsung menghubungi Dodi selaku pekerja sekaligus orang yang dipercaya pemilik rumah itu. Dodi menegaskan memang kondisi rumah sedang kosong dan pemilik rumah lagi pada long weekend, walaupun ada mobil parkir di situ. Pokoknya infonya itu rumahnya kosong. Mungkin liburan mereka nggak bawa mobil. Gani ingin membatalkan niatan mereka ngerampok hari ini, tapi Fitrah yang udah kepepet banget buat nikahin anak orang, dia bertentangan dengan Gani hingga mereka bertengkar di sini. Sudah saya. Ya terus urusanku karo Citra ya opo kan? Namun karena Zia yang kembali kambuh karena penyakit jantungnya ngelihat mereka berdebat, akhirnya Gani mengalah dan terima rencana Fitrah yang ingin namu malam itu juga. Damai. Iya, damai kok awak dhewe. Damai. Lo sorry nih. Sorry. Mereka pun menunggu di dalam mobil sampai waktu gelap tiba, dan Alin yang juga nunggu di dalam mobil kembali bermimpi buruk hingga tiba-tiba. Jancok! Apa kon? Teriakan Alin membangunkan mereka bertiga yang terpaksa segera meluncurkan serangan ke rumah itu sekarang juga. Bermodalkan 2 HT untuk Fitrah dan Gani, mereka bertiga pun langsung mendekat ke rumah kuno tersebut. Sementara Zia bertugas memantau kondisi dari luar
di dalam mobil sembari standby HT untuk komunikasi. Langkah pertama mereka harus memanjat tembok gerbang halaman rumah ini. Lanjut membuka pintu yang untungnya nggak dikunci sama sekali. Mereka pun berpencar ke beberapa ruangan di dalam rumah kuno itu untuk mencari barang-barang berharga. Alin menemukan banyak gelang giok yang bernilai tinggi dan langsung memborongnya. Tapi Gani sendiri nemu banyak jam tangan dan duit gepokan yang ada di lemari pakaian. Tapi tiba-tiba kembali ke Alin yang barusan ngelihat bayangan anak kecil lari di belakangnya. Disusul panggilan jiwa untuk mengejar anak tersebut yang menurutnya itu adalah Bagas, sang adik. Untungnya tiba-tiba Gani datang dan menghentikan Alin yang langsung bilang kalau di ruangan itu tercium bau busuk. Anehnya, di sini Alin tak mencium bau itu. Saya beneran lihat Bagas di sini. Lin, ruangan ini baunya gak enak, Lin. Di sisi lain, Fitrah yang belum nemu apa-apa malah ngelihat dirinya di cerminnya seketika. Perutnya menggembung hingga muncul sosok bayi yang berojol dari perutnya. Namun hal itu hanyalah halusinasinya saja. Alin dan Gani masuk ke ruang bawah tanah yang berbau busuk menyengat. Di dalam ruangan ini terdapat 3 orang yang tergeletak di lantai. 2 orang berkemeja putih tak bernyawa dan 1 wanita terikat berbaring terlentang dilingkari paku, meminta tolong untuk dilepaskan. Gani yang berhati lembut pada wanita pun coba mendekatinya yang tanpa disadari salah satu paku menembus sepatu bututnya. Wanita bernama Sukma ini mengatakan bahwa dirinya hendak dijadikan tumbal oleh pemilik rumah. Anehnya, tangan Gani tiba-tiba terbakar saat ia membuka tali tersebut. Sambil menahan sakit di tangannya, Gani berusaha membebaskan Sukma yang terlihat kasihan saat ini. Dibantu Alin yang tahu-tahu udah megang kapak buat motong tali di kaki Sukma. Terlihat seorang misterius berjaket kulit mengerang kesakitan yang tanpa disadari Alin dan Gani saat mereka menuntun Sukma. Zia yang standby di mobil disuruh mendekat ke gerbang karena mereka ingin menyudahi aksi malam ini sambil menyelamatkan wanita malang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Saat membuka pintu keluar, mereka harus dibikin bingung karena tembok beton menghalangi semua sisi di luar rumah ini. Berbagai cara tak mampu merusak tembok tersebut, sampai-sampai Fitrah yang emosi melempar tabung gas dan meledakkannya.